Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi ini saya mulai dari menjawab pertanyaan pemantik. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Lalu pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Saya akan mulai menjawab dengan pertanyaan yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai guru sangat penting mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, mengenai kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, mengenai pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mengenai kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, mengenai keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang harus dimiliki. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menetapkan kelima KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan yang positif pada murid dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, yaitu pada modul 1.1. Pembelajaran sosial dan emosional PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak pada modul 1.2 yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan pada peserta didik. Berikutnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi pada modul 1.3 yang dapat menciptakan budaya positif pada modul 1.4 sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik. Yang terakhir, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Semua modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada 3 pertanyaan lanjutan yang akan saya jawab mulai dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada.
Lalu pada pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a deep breath, observe, dan proceed. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, menciptakan iklim bebas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Lalu pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, lalu bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid-murid. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan refleksi pada saat penutup. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, serta mengubah peraturan menjadi keyakinan atau kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama, melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memberikan contoh yang baik, yaitu menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktek baik. Yang kedua, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan diskusi rutin mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sekian dan terima kasih video pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat bagi ibu guru yang menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.